Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini Mu akan menyaksikan sebuah kisah yang tak hanya menyayat hati, tapi juga menggetarkan jiwa. Seorang pemuda 19 tahun, yatim piatu, miskin, dan terusir tanpa belas kasih. Malam itu, ia hanya ditemani foto orang tuanya, saat kaki lelahnya menyeret langkah ke tengah hutan Kalimantan yang sunyi dan penuh misteri. Namun tak ada yang menyangka, pertemuannya dengan seekor harimau terluka justru membuka jalan takdir yang mengguncang dunia manusia dan alam gaib. Apa sebenarnya yang terjadi setelahnya? Apa rahasia besar yang dibawa harimau itu? Dan mengapa hanya pemuda miskin itu yang dipilih untuk menerima taring emas? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Namanya Raka, seorang pemuda 19 tahun yatim piatu yang hidup sebatang kara di sebuah desa kecil di pinggiran hutan Kalimantan. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan perahu saat Raka masih berumur 9 tahun. Sejak itu, ia tinggal di rumah kayu peninggalan mereka, sebuah bangunan reot dengan dinding bolong dan atap bocor. Meski miskin dan sendiri, Raka tumbuh menjadi pemuda yang sabar dan tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, Raka membawa kotak semir sepatunya dan berkeliling desa, menawarkan jasa kepada warga. Terkadang ia hanya mendapat bayaran berupa sebungkus nasi atau uang receh. Namun ia tetap bersyukur dan berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk bertahan. Tak ada keluarga, tak ada teman, hanya semangat hidup yang terus ia genggam. Sayangnya, sebagian besar warga desa memandang rendah Raka. Mereka mencibir, mencemooh, bahkan menganggap kehadirannya sebagai beban. Anak-anak desa sering mengolok-oloknya, memanggilnya pengemis atau anak sialan. Lebih dari itu, tetangga-tetangganya memperlakukannya dengan kasar. Seorang wanita bernama Bu Ratmi, yang dikenal galak dan suka menuduh, menjadi orang yang paling sering mempermalukan Raka di depan umum. Suatu sore, saat Raka pulang dari menyemir sepatu, ia mendapati kerumunan warga berdiri di depan rumahnya. Bu Ratmi menunjuk Raka sambil berteriak, "Itu anak, aku yakin dia yang mencuri uangku." Raka membeku, wajahnya pucat. "Apa maksud ibu?" tanyanya pelan, bingung dan gemetar. "Uang di rumahku hilang. Siapa lagi kalau bukan kamu, anak miskin? Kamu yang paling butuh uang," bentaknya lantang. Beberapa warga ikut bersuara, mengangguk-angguk seolah membenarkan. "Iya, bisa jadi dia," kata yang lain. "Anak itu tinggal sendiri, tak ada yang mengawasi." Tanpa izin, beberapa lelaki dewasa menerobos masuk ke dalam rumah Raka. Mereka mengacak-acak isi rumah kecil itu. Tikar digulung, lemari dibongkar, bahkan kotak semir milik Raka diperiksa. Namun tak ditemukan apapun. "Lihat, tidak ada buktinya," teriak Raka, matanya berkaca-kaca. Namun Bu Ratmi tetap keras kepala. "Kamu pandai menyembunyikannya. Orang seperti kamu tak bisa dipercaya." Kerumunan makin gaduh. Kepala desa datang, mencoba menenangkan, namun akhirnya justru memutuskan hal yang paling pahit dalam hidup Raka. "Raka, mulai malam ini kamu harus pergi dari desa ini. Kami tak ingin ada pencuri di sini." Raka menatap kosong. Dunia di sekelilingnya seperti runtuh. Ia tak pernah mencuri, tapi tak ada yang percaya padanya. Di depan matanya, warga mulai menghancurkan rumah reot itu. Dindingnya diruntuhkan, atapnya dijebol. Hanya dengan tas kecil berisi pakaian lusuh dan foto orang tuanya, Raka berjalan meninggalkan tempat yang pernah ia sebut rumah. Malam turun perlahan. Angin hutan membawa hawa dingin. Langit gelap tanpa bintang. Raka menyusuri jalan setapak berkerikil menuju hutan Kalimantan yang sunyi. Ia tak tahu kemana harus pergi. Ia hanya tahu satu hal. Ia tak akan kembali. Langkah demi langkah, tubuhnya lelah, tapi hatinya lebih letih. Di dalam tasnya hanya ada kenangan, bukan harapan.
Setiap hembusan napasnya adalah perpisahan. Pohon rambutan tempat ia biasa duduk, sungai kecil tempat ia mencuci, semua hilang dalam satu senja penuh amarah. Raka terus berjalan. Pepohonan tinggi menjulang menyambutnya dengan diam. Daun-daun kering berserakan, ranting patah berderak di bawah kakinya. Suara burung malam bersahutan, menciptakan suasana mencekam. Tapi bagi Raka, hutan ini lebih ramah daripada desanya sendiri. Ia duduk di bawah pohon besar dengan akar melingkar. Di sanalah ia menyandarkan tubuh. Dari kantong bajunya ia mengeluarkan foto orang tuanya. Senyum mereka masih utuh meski kertasnya mulai pudar. Ayah, ibu, aku sudah mencoba menjadi baik. Tapi dunia tetap membenciku, bisiknya sambil menahan tangis. Malam itu, Raka tertidur di antara akar-akar pohon. Tubuhnya menggigil, tapi hatinya lebih dingin. Ia tidak tahu bahwa di balik semak belukar, sepasang mata mengawasinya dalam diam. Mata itu milik seekor harimau betina besar. Terluka, lapar, namun tidak menyerang. Hanya menatap. Dan esok pagi, takdir Raka akan berubah untuk selamanya. Cahaya pagi mulai menyusup pelan di antara sela-sela pepohonan hutan Kalimantan. Burung-burung liar berkicau dari balik ranting tinggi. Udara terasa dingin, tapi lembut, seperti pelukan yang datang setelah malam yang panjang dan menyakitkan. Di bawah pohon besar berakar melingkar, tubuh kurus Raka terbaring, memeluk tas kecil berisi sisa-sisa hidupnya. Mata Raka perlahan terbuka. Tubuhnya terasa kaku karena tidur di atas tanah keras. Napasnya berat, perutnya keroncongan. Ia belum makan sejak kemarin siang. Tapi ia bangun, seperti biasa, dengan semangat yang hanya dimiliki mereka yang sudah terbiasa menanggung luka. Ia duduk, menggosok matanya, lalu melihat sekeliling. Hutan itu begitu asing tapi juga menenangkan. Tak ada orang yang meneriakinya. Tak ada tangan yang mendorong, tak ada tudingan fitnah. Hanya suara alam dan aroma tanah basah yang menyegarkan. Raka berdiri pelan. Ia mengemasi tas lusuhnya, lalu mulai berjalan mengikuti jalan setapak alami yang dibentuk oleh hewan-hewan hutan. Daun-daun basah mengenai kakinya, ranting-ranting kecil mencakar lengannya, tapi ia tetap melangkah. Di sepanjang jalan, ia melihat burung-burung dengan warna-warni mencolok yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Beberapa di antaranya terbang rendah, seolah mengawasi langkahnya. Suara monyet terdengar samar dari kejauhan. Sesekali, angin membawa suara air mengalir, membuat Raka semakin yakin ia sedang mendekati sungai. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggema di udara, seperti batu besar yang jatuh dari ketinggian. Suara itu menggema hingga ke tempat Raka berdiri, membuatnya berhenti mendadak. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan, ke arah asal suara itu. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dengan cepat, ia menuruni lereng kecil, melewati semak berduri yang menyayat kulit tangannya. Beberapa menit kemudian, ia tiba di sebuah tebing pendek. Di bawah tebing itu, tampak tumpukan batu besar yang tampaknya baru saja longsor. Tanah masih basah. Debu masih mengepul. Raka memperhatikan dengan seksama, dan matanya membelalak. Seekor harimau besar berbelang kuning keemasan terjepit di antara dua batu. Tubuhnya terluka. Salah satu kakinya tertindih bongkahan batu yang sangat berat. Napasnya terdengar dari jauh, tersengal, membawa debu dari lubang hidungnya. Darah menetes di sela batu, membasahi tanah coklat. Raka mundur satu langkah. Tubuhnya kaku. Itu harimau. Binatang buas. Raja hutan. Satu cakar saja bisa membuat lehernya putus. Satu terjangan bisa menghancurkan dadanya. Ia menoleh ke kiri, ke kanan. Tidak ada orang. Tidak ada jalan lari. Namun, harimau itu tidak mengaum, tidak melompat, tidak menggeram. Hanya terbaring dan dari kejauhan, Raka bisa melihat air mata di sudut matanya. Jantung Raka mencelos. Ia menatap mata harimau itu. Tidak ada amarah di sana.
Tidak ada niat membunuh. Hanya luka dan rasa putus asa. Raka melangkah perlahan. Aku tahu rasa sakit itu, bisiknya tanpa sadar. Ia ingat malam saat orang tuanya meninggal. Ia ingat dinginnya tubuh ayahnya saat ditemukan di tepi sungai. Ia ingat bagaimana tangis ibunya menjadi yang terakhir ia dengar. Ia ingat saat tubuh kecilnya dipeluk karung goni karena tak ada selimut. Ia tahu rasanya tidak punya siapa-siapa. Dan saat ini, entah mengapa, ia merasa harimau itu merasakan hal yang sama. Kamu pasti kesakitan, gumamnya. Aku akan coba bantu. Tapi tolong jangan serang aku. Raka mendekat pelan. Tangannya gemetar. Kakinya berat. Tapi ia tidak berhenti. Setiap langkah terasa seperti menerobos ketakutan yang sudah tertanam sejak kecil. Harimau itu hanya memandang. Napasnya makin berat. Luka di kakinya makin mengucurkan darah. Raka mulai dengan batu kecil. Ia mengangkatnya dengan kedua tangan, lalu melemparkannya ke samping. Lalu batu kedua, lebih besar, butuh tenaga ekstra. Lalu batu ketiga. Tangan Raka mulai lecet. Kaki tergelincir beberapa kali. Tapi ia tidak mundur. Tidak satu detik pun ia berpikir untuk berhenti. Waktu berjalan lambat. Keringat membasahi bajunya. Darah mulai menetes dari telapak tangan. Tapi ia terus bekerja. Batu demi batu. Satu demi satu. Hingga akhirnya, hanya tinggal satu batu besar yang menindih kaki harimau itu. Raka berdiri terengah. Matanya menatap batu itu. Besar. Berat. Tapi tak ada pilihan lain. Ia mengatur napas. Lalu mendorongnya dengan sekuat tenaga. 1, 2, 3. Batu itu bergeser. Sedikit. Tapi cukup. Harimau itu mengerang pelan. Kaki depannya terlepas. Ia menggerakkan kakinya perlahan. Mencoba bangkit. Tubuhnya limbung. Darah menetes. Tapi ia bisa duduk. Raka mundur satu langkah. Berjaga-jaga. Namun harimau itu tidak menyerang. Ia hanya menatap Raka. Lama. Dalam. Kemudian, ia menjilati lukanya. Lalu duduk. Seperti kucing tua yang sedang istirahat di bawah matahari. Sekarang kamu bebas, kata Raka lelah. Ia duduk di tanah, tak jauh dari si harimau. Tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Seluruh tenaganya telah terkuras. Ia tak tahu apakah harimau itu akan membunuhnya atau tidak. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin menolong. Hanya itu. Harimau itu mendekat pelan. Raka memejamkan mata. Jantungnya berdegup. Namun ia tidak merasakan cakar di tubuhnya. Tidak ada taring di lehernya. Hanya suara nafas berat dan tubuh besar yang merebah di sampingnya. Harimau itu tidur. Di sampingnya. Raka membuka mata pelan. Menoleh. Harimau itu benar-benar tidur. Tenang. Damai. Seperti penjaga. Senja datang. Langit berubah jingga. Di tengah hutan Kalimantan, di bawah pohon besar, seorang pemuda yatim piatu dan seekor harimau terluka tidur berdampingan. Dua makhluk yang sama-sama ditolak dunia. Dua jiwa yang saling melindungi dalam sunyi. Angin malam menyapu dedaunan. Suara jangkrik mulai terdengar. Dan dari kejauhan, sesuatu yang tidak terlihat, mulai mendekat. Keajaiban itu baru saja dimulai. Malam turun perlahan, menyelimuti hutan Kalimantan dengan sunyi yang mendalam. Langit menggantung tanpa bintang. Hanya bulan purnama yang menggantung pucat di antara dahan pohon tinggi. Di bawahnya, Raka terbaring lelah di antara akar-akar besar, tepat di samping harimau betina yang baru saja ia selamatkan. Tubuh binatang itu masih penuh luka, namun ia tertidur dengan tenang. Seolah percaya bahwa manusia di sampingnya bukan ancaman. Raka belum bisa tidur. Matanya menatap langit yang perlahan membuka kabut. Hatinya penuh rasa aneh. Bukan takut, bukan pula bangga.
Tapi semacam kehangatan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Ia baru saja menyelamatkan makhluk buas dengan tangan sendiri, tanpa meminta balasan. Ia bahkan tak tahu kenapa ia melakukan itu. Mungkin karena harimau itu mengingatkannya pada dirinya sendiri. Luka, tersisih, dan tak berdaya. Angin malam tiba-tiba berhenti. Udara di sekitar menjadi hangat, seperti tersentuh cahaya. Raka menoleh. Matanya melebar. Harimau di sampingnya mulai bersinar. Dari leher harimau itu, sisik-sisik halus yang sebelumnya hampir tak terlihat kini memancarkan cahaya keemasan. Tidak seperti bulu biasa, ini seperti serpihan cahaya hidup. Raka mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kagum. Ia belum pernah melihat hal seperti ini. Dunia di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sunyi total. Bahkan jangkrik pun berhenti bersuara. Pepohonan seperti membeku. Dan di tengah keheningan itu, tubuh harimau perlahan mengecil, lalu berubah bentuk. Di depan mata Raka, tubuh harimau besar itu berubah menjadi sosok perempuan dewasa. Tinggi semampai, mengenakan gaun panjang berkilau dari lembaran cahaya dan bulu. Kulitnya sawo matang, rambutnya panjang bergelombang seperti ombak di sungai. Matanya, mata yang sama dengan harimau itu. Dalam, tenang, dan menyimpan ribuan rahasia. Raka membatu. Napasnya tercekat. Mulutnya terbuka tapi tak bisa berkata. Perempuan itu tersenyum lembut. Senyum yang menenangkan, seperti pelukan ibu yang hilang dari hidup Raka sejak kecil. Anak ini bukan anak biasa, bisik perempuan itu lirih, seperti berbicara pada semesta. Ia duduk perlahan di samping Raka, menatap wajah pemuda itu yang penuh lelah, penuh luka, tapi juga penuh ketulusan. Luka di tangan Raka, goresan di kakinya, dan nafas yang masih tersengal, semua menjadi saksi perjuangan yang luar biasa. Kau menolongku tanpa tahu siapa aku, bahkan saat dirimu sendiri sedang terluka, tersingkir oleh dunia, ucap perempuan itu lembut. Lalu ia mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya muncul cahaya kecil yang berubah menjadi 3 taring harimau berwarna emas. Taring-taring itu berputar di udara, memancarkan aura hangat, sebelum perlahan masuk ke dalam tas kecil milik Raka. Raka hanya bisa menatap. Mulutnya masih belum bisa bersuara. Saat ia hendak bertanya, perempuan itu berdiri. Tubuhnya perlahan memudar, lalu menghilang di balik kabut malam dan bayangan pepohonan. Tidak ada suara, tidak ada jejak, hanya hutan yang kembali tenang, dan tas kecil yang kini menyimpan keajaiban yang tak bisa dijelaskan. Raka memejamkan mata. Perlahan, tubuhnya tenggelam dalam lelap. Malam itu ia tidur di bawah pohon besar, dengan hati yang masih hangat. Dan tanpa ia sadari, mata-mata dari balik semak mengawasinya bukan dengan niat buruk, tapi dengan kekaguman dan perlindungan. Pagi datang dengan lembut. Sinar mentari menembus sela-sela daun, menciptakan pola cahaya yang bergerak di tanah hutan. Raka membuka matanya pelan. Tubuhnya terasa berat, tapi damai. Ia bangkit duduk, menatap sekeliling. Harimau itu tidak ada. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bau binatang. Hanya tanah basah dan batu-batu yang semalam ia singkirkan. Raka berdiri, lalu membuka tas kecilnya. Ia terdiam. 3 taring emas yang bersinar lembut tergeletak di dalamnya. Bukan mimpi. Ia mengangkat salah satunya. Hang, tidak tajam, tapi terasa kokoh dan berat. Seolah menyimpan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Apa ini hadiah? Bisiknya. Ia tak tahu arti benda-benda itu. Tapi hatinya merasa hidupnya tidak akan lagi sama. Bukan karena taring itu, tapi karena sesuatu dalam dirinya telah berubah. Dengan hati-hati, ia membungkus taring-taring itu dengan kain sobek dalam tasnya, lalu menghela napas panjang. Sinar matahari pagi menyinari wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak sendiri. Ia mulai berjalan lagi. Tak tahu kemana arah pasti. Tapi kakinya terasa ringan.
Udara hutan tidak lagi mencekam. Burung-burung kecil terbang rendah, seperti menyambutnya. Suara aliran air terdengar lebih jelas. Raka mengikuti suara itu, hingga ia tiba di sebuah sungai kecil yang jernih. Ia mencuci muka, minum air langsung dari sungai, lalu duduk sebentar di batu besar yang dikelilingi lumut. Ketika ia berdiri untuk melanjutkan perjalanan, matanya tertumbuk pada sebuah celah sempit di dinding batu yang memancarkan cahaya keemasan. Jantungnya berdetak cepat. Tanpa berpikir panjang, ia mendekat. Lorong sempit itu seperti mengundangnya. Raka menunduk dan masuk perlahan. Langkah demi langkah, celah itu berubah menjadi koridor luas dengan dinding berkilau seperti kristal. Udara di dalamnya hangat dan harum, seperti aroma bunga hujan. Dan di ujung lorong, Raka tertegun. Di hadapannya berdiri sebuah istana megah yang seolah terbuat dari cahaya dan batu-batu mulia. Pilar-pilarnya tinggi, berkilau. Atapnya melengkung dengan ukiran harimau, burung enggang, dan naga. Halaman luas terbuat dari batu giok hijau, memantulkan cahaya langit yang biru muda. Taman di sekitarnya penuh bunga aneh yang menyala samar. Dan kolam itu memantulkan warna seperti pelangi. "Aku di mana?" bisik Raka nyaris tak terdengar. Pintu gerbang besar terbuka sendiri. Dan di ambang pintu, berdiri sosok perempuan bercahaya, yang ia kenal sebagai harimau yang ia selamatkan. "Selamat datang, Raka," ucap perempuan itu dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. "Aku adalah Ratu Harimau, penjaga hutan, pelindung yang terlupakan." Raka membeku di tempat. Tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tak percaya bahwa dirinya yang dulu diusir sebagai pencuri, kini berdiri di hadapan ratu dari dunia yang tidak pernah ia bayangkan ada. Dan kisahnya baru saja dimulai. Raka berdiri kaku di ambang istana, tak sanggup melangkah. Matanya menatap sosok perempuan anggun di hadapannya, Ratu Harimau, yang kini berdiri dengan jubah cahaya yang melayang pelan mengikuti setiap gerak tubuhnya. Cahaya di sekelilingnya seperti hidup, seolah mengenal Raka. Udara di sekitar menjadi lebih hangat, nyaman, dan penuh kedamaian. "Masuklah," ujar ratu itu sambil tersenyum lembut. "Istana ini telah lama menunggu seseorang sepertimu." Raka melangkah pelan. Lantai istana terbuat dari batu giok hijau yang sejuk saat diinjak. Ukiran-ukiran pada dinding menggambarkan kisah lama tentang manusia dan harimau yang pernah hidup berdampingan. Begitu banyak makhluk gaib tampak berjalan melintas. Rusa bercahaya, burung-burung berbulu emas, dan kupu-kupu yang bersinar lembut. Ratu Harimau memandu Raka menyusuri lorong panjang. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke dalam mimpi yang tak berujung. Tak ada rasa takut, hanya kagum dan kekaguman yang terus tumbuh. "Kau telah menolongku saat aku tersakiti," kata sang ratu, suaranya lembut namun berwibawa. "Padahal kau sendiri sedang dalam luka dan kehancuran. Itulah mengapa istana ini terbuka untukmu." Raka menunduk. "Aku tak tahu siapa engkau sebenarnya. Aku hanya tak sanggup membiarkan makhluk lain menderita sendirian." Ratu Harimau tersenyum. "Dan itu cukup untuk mengubah takdirmu." Mereka sampai di sebuah taman yang luas. Taman itu dipenuhi bunga yang hanya tumbuh di dunia gaib, mengeluarkan aroma manis yang membuat dada terasa lapang. Di tengah taman ada kolam jernih yang airnya berwarna kehijauan dengan semburat ungu di tepinya. Di sana, Raka duduk di bangku batu, dan Ratu Harimau duduk di sampingnya. "Raka," katanya pelan, "aku ingin kau tahu, istana ini bukan tempat tinggal manusia. Kau hanya bisa tinggal di sini 1 hari. Tapi ingat, 1 hari di sini setara dengan 1 tahun di dunia manusia." Raka tersentak. "1 tahun?" bisiknya nyaris tak terdengar. Ratu mengangguk. "Waktumu terbatas. Tapi apa yang kau alami di sini akan mengubah cara pandangmu selamanya. Ini adalah tempat pembelajaran dan penyembuhan." Tanpa menunggu jawaban, sang ratu mengangkat tangannya. Dari udara, muncul bola-bola cahaya yang kemudian berubah menjadi makhluk-makhluk kecil, seperti peri,
tapi bersisik halus dan bersayap bening. Mereka menari di udara, tertawa, dan menyambut Raka dengan keriangan yang polos. Hari itu, Raka dikenalkan pada dunia baru. Ia belajar bahwa hutan Kalimantan memiliki penjaga, bahwa setiap makhluk yang hidup, besar atau kecil, memiliki peran dalam menjaga keseimbangan, bahwa rasa sakit yang ia alami bukanlah akhir, tapi awal dari perubahan. Ratu Harimau memandunya ke ruang lain, sebuah perpustakaan batu yang tinggi, tempat gulungan-gulungan cerita tertua tersimpan. Di sana, Raka membaca kisah tentang manusia-manusia terdahulu yang juga pernah menyelamatkan makhluk gaib, dan bagaimana mereka membentuk sejarah yang tak pernah dicatat dalam buku dunia. Siang berganti sore. Raka diajak ke aula makan, tempat hidangan dari buah-buah hutan dan air murni disajikan di atas meja panjang dari kayu langka. Semua terasa nyata, tapi tetap sulit dipercaya. Rasa lapar yang selama ini memburu tubuhnya, hari itu hilang tanpa jejak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia makan dengan damai, tanpa tatapan jijik, tanpa makian, tanpa rasa malu. Sore menjelang malam, Raka berjalan bersama sang ratu di taman belakang istana. Langit berubah warna menjadi keemasan yang tak bisa digambarkan. Dari kejauhan, suara sungai terdengar seperti nyanyian alam. Kau telah menerima 3 taring emas, ujar Ratu Harimau. Taring itu bukan hanya hiasan. Mereka adalah penanda. Setiap taring menyimpan satu kekuatan, tapi hanya akan terbuka jika niat di hatimu murni. Raka menatap tas kecilnya yang tergantung di pundak. Aku tidak tahu cara menggunakannya. Kau tidak perlu tahu sekarang. Waktunya akan datang sendiri. Mereka duduk di dekat kolam yang memantulkan cahaya bintang. Suara makhluk malam mulai terdengar lembut, menambah kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Raka memejamkan mata sejenak, menghirup udara malam yang tak pernah terasa seindah ini. Aku ingin tinggal di sini, katanya lirih. Di sini, tidak ada yang membenciku, tidak ada yang memukul, memfitnah, atau menghancurkan rumahku. Ratu Harimau tersenyum lembut, namun sorot matanya berubah menjadi tenang dan tegas. Kau boleh tinggal 1 hari saja, dan hari itu hampir selesai. Esok pagi, kau harus kembali. Raka menoleh cepat, kembali ke desa itu. Bukan desa yang dulu, tapi dunia manusia. Dunia yang kau tinggalkan dalam luka. Bukan untuk disesali, tapi untuk diperbaiki. Taring yang kau bawa akan membimbingmu. Raka terdiam. Ia ingin marah, ingin protes. Tapi hatinya tahu, ratu itu benar. Ia tak bisa lari selamanya. Ia telah diberi kekuatan dan dengan kekuatan itu, datang tanggung jawab. Malam itu, Raka tidur di sebuah kamar megah yang hangat. Jendela terbuka ke langit bertabur bintang. Ranjangnya empuk, berselimut lembut dari bulu-bulu awan yang menenangkan. Di samping ranjang, 3 taring emas disusun rapi di atas meja kecil dari giok. Cahaya mereka lembut, seolah menjaga tidurnya. Raka menatap ketiga taring itu lama, sebelum akhirnya ia memejamkan mata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka tidur tanpa rasa takut, tanpa rasa dingin, dan tanpa rasa sendirian. Fajar datang seperti bisikan lembut. Langit istana berubah menjadi ungu muda, lalu biru cerah. Burung-burung kembali terbang, suara air kembali mengalir dari kolam, dan angin pagi membawa aroma bunga yang menyegarkan. Raka bangun perlahan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap 3 taring emas yang masih bersinar lembut. Hatinya berat. Ia tahu, waktunya habis. Pintu kamar terbuka pelan. Ratu Harimau masuk, dengan senyum lembut namun penuh makna. Waktumu telah selesai, Raka. Pemuda itu berdiri. Ia menggenggam ketiga taring emas itu erat-erat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku akan coba. Ratu Harimau mendekat, lalu menyentuh kening Raka dengan ujung jari telunjuknya. Cahaya hangat mengalir ke tubuh Raka. Pandangannya kabur.
Lalu segalanya menjadi gelap. Dan ketika ia membuka mata, ia telah kembali. Berdiri di pinggir jalan tanah, dekat hutan, tapi bukan desa lamanya. Sebuah desa lain, asing, tapi penuh kehidupan. Raka menunduk. Tasnya masih di pundak. Tangannya masih menggenggam 3 taring emas yang kini bersinar dalam cahaya pagi. Perjalanannya baru saja dimulai. Di bawah cahaya matahari pagi yang hangat, Raka berdiri diam di pinggir jalan tanah yang belum pernah ia kenali sebelumnya. Suara ayam berkokok, gemericik air dari pancuran bambu, dan riuh tawa anak-anak yang bermain layang-layang di kejauhan mengisi udara dengan kehidupan. Di seberang jalan, pasar kecil mulai ramai. Para pedagang membuka lapak, menata sayuran, dan menyiapkan dagangan. Raka masih memegang tas kecilnya erat-erat. 3 taring emas itu tersimpan aman di dalamnya. Langkahnya terasa ragu. Ia tidak tahu harus kemana, atau kepada siapa ia bisa mempercayakan dirinya. Dunia manusia telah menolaknya sekali, namun kini ia kembali dengan kepercayaan baru, dan beban harapan yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia melangkah menuju pasar. Matanya tertuju pada seorang pedagang tua yang menjual alat-alat pertanian. Wajah si pedagang tampak jujur dan bersahaja. Raka memberanikan diri menghampiri. "Paman, maaf. Apa paman tahu tempat yang bisa menukar ini?" Tanya Raka pelan sambil membuka gulungan kain kecil. Di dalamnya, 1 taring emas memantulkan cahaya lembut, seperti permata hidup yang bernafas. Mata pedagang tua itu membelalak. Ia nyaris menjatuhkan cangkul yang sedang ia lep. "Astagfirullah, anak muda. Ini bukan benda biasa." Beberapa orang mulai melirik. Pedagang itu buru-buru menutup kembali taring itu dengan kain, lalu mengajak Raka duduk di bangku bambu belakang lapaknya. Ia bicara dengan suara berbisik. "Ini jauh lebih berharga dari emas. Nak, ini seperti benda bertuah. Dari mana kau dapatkan ini?" Raka menggeleng pelan. "Aku hanya menolong makhluk terluka di hutan. Dan dia memberiku ini." Pedagang itu menatapnya lama, kemudian mengangguk pelan. "Aku punya kenalan di kota. Kolektor permata dan benda langka. Dia pasti tertarik." 2 hari kemudian, pria dari kota datang ke desa itu. Berpakaian rapi, dengan sopir dan mobil hitam mengilap. Ia melihat taring emas itu, dan tanpa basa-basi langsung menawarkan harga yang membuat mulut pedagang dan warga desa menganga. Jumlah uangnya cukup untuk membeli tanah luas, membangun rumah, dan membuka usaha yang besar. Raka hanya menjual 1 taring. Sisanya ia simpan baik-baik. Dengan uang yang ia miliki, Raka mencari kembali tanah bekas rumahnya yang dulu dihancurkan oleh warga desa lamanya. Tanah itu kini hanya semak liar, penuh rumput tinggi dan reruntuhan kayu. Namun bagi Raka, itu tempat paling bermakna. Tempat terakhir ia melihat kenangan orang tuanya. Ia membeli tanah itu kembali. Lalu dengan bantuan tukang bangunan dari kota, ia membangun rumah baru yang kuat dan indah. Bukan rumah mewah, tapi rumah yang benar-benar layak. Berdinding batu, berpagar kokoh, dan memiliki ruang terbuka yang luas di halaman belakang. Semua dibangun dengan niat untuk menjadi tempat yang aman. Tempat bernaung. Tempat baru untuk hidup yang baru. Kabar tentang Raka menyebar dengan cepat. Anak miskin yang dulu diusir sekarang jadi orang kaya. Bisik-bisik mulai terdengar dari berbagai penjuru. Beberapa merasa iri. Beberapa merasa penasaran. Bahkan ada yang mulai mencurigai. Fitnah kembali muncul. "Pasti dia pakai ilmu hitam," kata seorang pria tua di warung. "Mana mungkin anak pengemis tiba-tiba punya rumah seperti itu? Jangan-jangan dia temukan harta karun di kuburan," celetuk yang lain. Raka tidak menggubris. Ia tidak datang untuk membalas. Ia tidak membangun rumah itu untuk pamer. Ia hanya ingin hidup dengan damai dan menyebarkan kebaikan, sebagaimana pesan Ratu Harimau dalam hatinya. Ia mulai membeli sembako dan membagikannya diam-diam ke rumah-rumah janda tua. Ia menyumbang ke musala kecil di desa barunya.
Ia bahkan membantu membayar biaya sekolah anak-anak yatim yang tidak mampu. Semua ia lakukan tanpa banyak bicara, tanpa mencari pengakuan. Namun dunia belum selesai mengujinya. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Dan datangnya bukan gerimis yang lembut, tapi badai. Hujan turun hampir setiap hari, mengguyur desa dan hutan sekitarnya tanpa jeda. Sungai-sungai kecil mulai meluap. Tanah menjadi jenuh. Air tidak lagi terserap. Di malam yang sunyi, Raka terbangun dari mimpi. Ia melihat Ratu Harimau berdiri di tepi hutan dalam bayangan gelap. Wajahnya murung. Matanya menatap aliran sungai. Air akan membawa kebenaran, bisik sang ratu. Mereka yang angkuh akan dibasuh. Mereka yang bersyukur akan diberi perlindungan. Raka terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Ia berlari ke jendela. Hujan masih turun deras. Dan suara sungai kini menggelegak. Keesokan harinya, banjir besar datang. Seperti tembok air yang menerjang. Rumah-rumah kecil di tepi sungai hancur dalam hitungan menit. Warga berlarian sambil membawa apapun yang bisa digenggam. Anak-anak menangis, ibu-ibu menjerit, dan hewan ternak hanyut terbawa arus. Desa itu porak-poranda. Tapi rumah Raka berdiri kokoh. Fondasinya dalam. Pagarnya kuat. Letaknya sedikit lebih tinggi dari dataran lain. Warga yang putus asa mulai mendekat. Seorang bapak tua berteriak sambil menggendong cucunya. "Raka, tolong kami." Tanpa ragu, Raka membuka pintu rumahnya lebar-lebar. "Masuk semuanya. Kalian aman di sini." Satu persatu warga masuk. Ada yang dulu mencemoohnya. Ada yang ikut merobohkan rumah lamanya. Ada juga yang dulu menyebutnya pembawa sial. Tapi Raka tidak melihat masa lalu mereka. Ia hanya melihat bahwa mereka butuh pertolongan. Ia memberikan pakaian kering, memasak makanan, meminjamkan selimut, mengubah rumahnya menjadi tempat pengungsian darurat. Seorang ibu tua yang dulu pernah menampar Raka saat kecil, kini duduk lemas di sudut ruang tamu. "Kenapa kau menolong kami, Raka?" tanyanya lirih. Raka tersenyum. "Karena aku tahu rasanya tidak punya siapa-siapa." Hari-hari berikutnya, hujan mulai reda. Air mulai surut. Desa tampak seperti medan perang. Lumpur di mana-mana. Pagar hanyut. Lantai rumah terkelupas. Namun semua warga yang berlindung di rumah Raka selamat. Dan tak lama setelah itu, kepala desa lama, yang dulu mengusir Raka, datang menghadap. Wajahnya berubah. Lebih tua, lebih lusuh, lebih menyesal. "Aku ingin berkata sesuatu, Nak," katanya pelan. "Aku bermimpi 3 malam berturut-turut. Seorang perempuan bersisik harimau berkata padaku, 'Banjir ini bukan hanya teguran karena pohon ditebang, tapi karena kalian berlaku tidak adil.'" Raka diam. Dadanya terasa berat dan hangat dalam waktu yang bersamaan. Dan dia bilang, "Kami harus belajar dari anak yang kami usir, dari anak yang tetap memilih kebaikan, bahkan ketika dunia memperlakukannya seperti sampah." Dan itulah awal perubahan besar yang perlahan menjalar ke seluruh desa. Dan Raka tetap berdiri di sana, sederhana, dengan 2 taring emas yang masih ia simpan, belum digunakan, menunggu waktu yang tepat. Sepekan telah berlalu sejak banjir besar menghancurkan sebagian besar desa. Lumpur masih menutupi jalan-jalan utama. Pohon-pohon besar tumbang di beberapa sudut. Sebagian warga masih tinggal di rumah Raka, karena rumah mereka belum bisa dihuni. Namun suasana di dalam rumah itu bukan lagi penuh kepanikan. Tawa anak-anak mulai terdengar di pagi hari. Para ibu memasak bersama di dapur belakang. Para lelaki gotong royong membersihkan sisa lumpur dari halaman depan. Dan Raka tetap diam dan tenang, seperti mata air yang sabar di antara gelombang. Ia membantu menimba air, menyapu lantai, memotong sayur, dan memperbaiki keran yang rusak. Tidak ada yang ia perintah. Tidak ada yang ia tinggikan.
Bahkan saat banyak dari mereka dulu pernah menghancurkannya. Pada suatu pagi yang cerah setelah hujan, sejumlah warga dari desa Lama Raka datang beramai-ramai. Wajah mereka tidak asing. Beberapa di antara mereka adalah orang yang ikut merobohkan rumah kayunya dulu. Beberapa adalah anak-anak yang dulu melempar batu ke arah Raka sambil tertawa. Sekarang mereka berdiri diam di halaman rumahnya, membawa makanan seadanya dalam rantang dan keranjang bambu. Di antara mereka, Bu Ratmi berdiri paling depan. Wanita itu kini tampak jauh berbeda. Matanya bengkak, wajahnya pucat, langkahnya gemetar. "Maafkan kami, Raka." Suaranya nyaris tak terdengar. "Dulu kami buta. Kami salah menilai. Kami menghukummu bahkan tanpa bukti. Kami merendahkanmu. Padahal kamulah yang paling berhati mulia di antara kami." Raka menatap mereka satu persatu. Tidak ada kemarahan di matanya. Tidak ada dendam dalam nadanya. "Aku sudah memaafkan kalian, bahkan sebelum kalian meminta maaf," ujarnya pelan. Air mata jatuh dari mata Bu Ratmi. Suara isak mulai terdengar dari warga lain. Suasana menjadi sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang menyadarkan. Sejak hari itu, banyak yang berubah. Warga mulai belajar untuk tidak menghakimi seseorang dari pakaiannya, rumahnya, atau statusnya. Mereka mulai saling membantu tanpa pamrih. Pemuda-pemudi desa bersama-sama membersihkan sungai yang dulunya penuh sampah. Para orang tua menanam pohon di sepanjang tepi sungai sebagai penahan banjir. Musala yang rusak direnovasi bersama, tanpa memandang siapa yang memberi lebih banyak sumbangan. Dan semua itu bermula dari rumah Raka. Rumah itu kini dikenal sebagai rumah pengampunan. Bukan karena dindingnya terbuat dari batu kuat, tapi karena di dalamnya tumbuh sikap yang sulit ditemukan, yaitu memaafkan. Raka tidak pernah menyebut-nyebut bahwa ia memiliki taring emas. Ia tidak pernah pamer. Bahkan saat kolektor dari kota datang kembali dan menawarkan harga yang lebih besar untuk taring berikutnya, Raka menolak dengan tenang. "Taring ini belum saatnya digunakan," ujarnya. "Aku ingin tahu dulu seberapa besar hati manusia bisa berubah tanpa dibeli." Pada suatu malam yang tenang, kepala desa lama datang ke rumah Raka sendirian. Ia duduk di beranda, ditemani segelas air hangat dan suara jangkrik malam. "Raka," katanya setelah beberapa saat hening. "Aku tahu, aku tidak pantas duduk di sini. Tapi izinkan aku mengatakan sesuatu." Raka menoleh, menatapnya lembut. "Kau jauh lebih dewasa dari kami semua. Saat kami mengusirmu, kau membalas dengan kebaikan. Saat kami menghancurkan rumahmu, kau justru menyelamatkan kami dari kehancuran. Dan sekarang, kami belajar darimu tentang apa arti memaafkan." Raka mengangguk pelan. "Aku tidak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Aku hanya tidak ingin luka membuat hatiku keras. Dunia sudah cukup kejam. Aku tidak mau menjadi bagian dari kekejaman itu." Mata kepala desa berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Raka erat-erat. "Kami berhutang padamu. Bukan hanya nyawa kami, tapi juga pelajaran hidup yang tak bisa dibayar dengan apapun." Sejak saat itu, setiap minggu Raka membuka kelas kecil di teras rumahnya. Anak-anak desa datang duduk bersila, membawa buku dan pensil. Mereka belajar membaca, menulis, dan menggambar. Tapi yang lebih penting, mereka belajar tentang empati, kejujuran, dan keberanian menjadi orang baik meski dunia tak selalu adil. Para ibu datang membawa makanan ringan untuk anak-anak. Para bapak bergantian membantu membangun bangku baru dari kayu bekas. Suasana itu menghangatkan siapapun yang melihatnya. Dan rumah itu kini menjadi jantung desa baru. Raka tidak pernah berubah. Ia tetap memakai pakaian sederhana, tetap menyapu halaman sendiri, tetap bangun pagi untuk menanak nasi. Ia bahkan masih menyimpan foto orang tuanya di atas meja kecil di samping tempat tidur. Setiap malam, ia berbicara kepada foto itu. "Ayah, ibu, aku tidak tahu apakah aku sudah cukup baik,
Tapi aku mencoba. Dan di sisi tempat tidurnya, 2 taring emas masih tergeletak. Bersinar lembut. Belum digunakan. Belum disentuh. Waktu berlalu. Musim kembali berganti. Air sungai yang dulu meluap kini mengalir tenang. Ladang-ladang yang dulu rusak kini mulai menghijau. Suara anak-anak bermain layang-layang kembali terdengar di sore hari. Namun desa ini sudah bukan desa yang sama. Warga desa mulai menyebut tempat mereka sebagai Desa Harapan. Karena dari tempat yang dulu dipenuhi fitnah, kini tumbuh pengampunan. Karena dari seorang anak yang dulu mereka buang, lahirlah harapan baru bagi semua. Dan Raka tetap berdiri di tengah mereka. Bukan sebagai orang kaya, bukan sebagai pemilik taring emas, tapi sebagai anak muda yang membuktikan bahwa luka bisa jadi cahaya jika kita memilih untuk tetap menjadi baik. Di suatu sore yang hangat, saat angin meniup dedaunan di halaman rumahnya, Raka duduk di beranda. Anak-anak berlarian mengejar bola. Seorang ibu muda lewat membawa keranjang sayur dan melambaikan tangan. "Terima kasih. Ya, Raka. Kau benar-benar membawa harapan ke desa ini." Raka mengangguk pelan. Senyumnya lembut. Matanya menatap ke arah hutan lebat yang terlihat jauh di ufuk barat. Angin membawa aroma tanah dan kenangan. Di sudut hatinya, ia tahu Ratu Harimau mungkin masih mengawasinya dari kejauhan. Dan di dunia ini, ia tidak lagi merasa sendirian. Matahari bersinar lembut di atas Desa Harapan. Langit biru bersih tanpa awan, seolah sedang tersenyum pada bumi. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan dari kejauhan. Anak-anak yang biasanya datang ke teras rumah Raka kini mulai berdatangan satu persatu, membawa buku dan senyum penuh semangat. Namun di dalam hati Raka, ada sesuatu yang terasa ganjil. Malam tadi, ia kembali bermimpi. Dalam tidurnya yang tenang, ia melihat Ratu Harimau berdiri di puncak bukit tertinggi, dengan langit kelam membentang di belakangnya. Angin bertiup kencang. Matanya memandang tajam ke arah desa. "Gelap belum usai," bisik sang ratu. "Terkadang, musuh bukan datang dari luar, tapi dari dalam." Raka terbangun dengan peluh dingin. Mimpi itu lebih dari sekadar bunga tidur. Selama ini, setiap pesan dalam mimpinya terbukti. Ia tahu, sesuatu akan terjadi. Hanya ia belum tahu apa bentuknya, atau kapan datangnya. Seminggu kemudian, kabar itu datang. Di desa seberang, sekitar 7 jam perjalanan dari Desa Harapan, terjadi pencurian besar. Perhiasan dan uang simpanan dari gudang koperasi desa raib dalam semalam. Yang lebih mengejutkan, beberapa saksi mata melihat seorang pemuda muda, berpakaian lusuh, membawa kotak kecil dan berjalan cepat ke arah hutan. Ciri-ciri yang mereka sebut sangat mirip dengan Raka. Entah siapa yang pertama kali menyebarkannya, tapi nama Raka disebut dalam pertemuan kepala-kepala desa. Kabar itu menyebar seperti angin. Media sosial pun ikut mengangkatnya. Orang-orang mulai mengaitkan perubahan hidup Raka yang mendadak dengan kejadian ini. Bahkan foto rumahnya muncul dalam pesan berantai, dengan kalimat tudingan yang menyakitkan. "Ini rumahnya, katanya dapat harta dari gaib. Jangan-jangan itu hasil curian. Siapa tahu selama ini dia hanya bersandiwara." Licik ternyata. Suatu pagi, 2 orang aparat desa datang ke rumah Raka. Mereka sopan, tapi tegas. "Kami ingin meminta keterangannya langsung untuk memperjelas posisi Raka dalam kasus ini," ucap salah satu dari mereka. Warga Desa Harapan berkumpul di halaman. Ada yang mulai cemas. Ada pula yang marah. Beberapa ibu memeluk anak-anaknya, khawatir akan kehilangan tempat belajar yang telah menjadi tumpuan selama ini. Namun Raka hanya tersenyum tipis. "Baik, aku akan ikut." Di balai desa seberang, Raka duduk sendirian di ruangan yang dikelilingi wajah-wajah curiga. Kepala desa seberang memandangi Raka seperti menatap teka-teki yang tak terpecahkan. "Kau tahu, Raka," katanya pelan. "Kita hidup di dunia yang selalu mencari alasan untuk tidak percaya pada orang baik." Raka mengangguk. "Aku tahu.
Aku pernah jadi korban prasangka. Dan mungkin aku sedang mengalaminya lagi. Seorang petugas membuka dokumen hasil investigasi. Tidak ada bukti kuat. Tidak ada saksi pasti. Hanya pengakuan samar dan bayangan yang mirip. Namun karena tidak ada tersangka lain, sebagian orang mulai mengarahkan tuduhan kepada Raka sebagai kambing hitam. Lalu, dari mana kau dapat semua uang untuk membangun rumahmu? Tanya seorang tokoh masyarakat. Raka membuka tasnya. Perlahan, ia mengeluarkan sehelai kain yang membungkus 2 taring emas. Suasana langsung senyap. Ini, katanya pelan, yang mengubah hidupku. Semua mata menatap benda itu. Taring-taring berkilau dengan cahaya yang tidak biasa. Bukan emas biasa. Tidak bisa ditiru. Tidak bisa dibeli. Benda itu seperti hidup. Aku pernah menolong seekor harimau yang terjepit batu besar. Bukan harimau biasa. Dan dari situlah aku mendapat ini. Aku tidak bisa membuktikannya kepada semua orang. Aku hanya bisa menunjukkan bahwa sejak aku menyimpannya, aku hanya menggunakan satu. Dan semua itu aku pakai untuk membantu orang lain. Seorang ibu dari Desa Harapan berdiri, air matanya mengalir. Aku salah satu yang dibantu Raka. Anakku bisa sekolah karena dia. Dan dia tidak pernah meminta apapun sebagai balasan. Yang lain ikut berdiri. Satu persatu, warga Desa Harapan mulai bersuara. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kesaksian. Rumahku dibangun ulang karena dia. Istri saya melahirkan, dan Raka menanggung biayanya. Kami dulu mencemooh dia. Tapi saat banjir datang, hanya rumahnya yang terbuka. Suasana berubah. Kepala desa seberang menunduk dalam-dalam. Ia memandangi 2 taring emas itu, lalu menatap Raka. Aku tidak tahu dari dunia mana benda ini berasal, tapi satu hal yang pasti, anak muda ini membawa terang, bukan kegelapan. Semua tuduhan pada Raka dibatalkan. Nama baiknya dipulihkan. Namun bagi Raka, itu bukan soal kehormatan. Bukan pula tentang harga diri. Ini tentang menjaga pesan Ratu Harimau. Gunakan taring untuk kebaikan, bukan untuk balas dendam. Malam itu, Raka kembali ke rumah. Langit bersih. Angin lembut membawa suara nyanyian jangkrik. Anak-anak desa menyambutnya dengan pelukan. Para ibu memasak lebih banyak makanan dari biasanya. Rumah itu dipenuhi tawa dan air mata lega. Raka duduk di beranda, menatap langit, lalu menatap 2 taring emas yang tersisa di tangannya. Cahaya dari taring itu tampak lebih hangat malam ini. Di sudut hatinya, ia tahu ujian belum usai. Dunia tak pernah kehabisan cara untuk menyakiti. Tapi selama ia tetap menjaga niatnya, selama ia tidak menyimpan dendam, cahaya itu akan tetap menyala. Dan Raka akan terus berjalan di jalan yang telah ia pilih. Jalan orang-orang baik. Meski tidak selalu dipercaya. Malam demi malam berlalu dengan tenang di Desa Harapan. Namun dalam ketenangan itu, Raka sering termenung di bawah pohon besar di belakang rumahnya, di mana suara sungai mengalir pelan dan suara jangkrik bersahutan seperti nyanyian alam. Setiap malam ia membawa 2 taring emas yang tersisa, diletakkan di atas pangkuannya, sambil menatapnya dalam diam. Sejak tuduhan dari desa seberang dibatalkan, semua warga semakin menaruh hormat kepada Raka. Tapi bagi Raka, rasa hormat bukanlah sesuatu yang ia cari. Yang ia pikirkan malam-malam ini hanyalah satu hal. Kapan taring kedua akan bicara, dan apa yang harus ia lakukan. Satu malam, langit mendung menggantung rendah. Tidak ada bintang. Angin berhembus kencang, membawa hawa aneh yang membuat dedaunan bergetar tanpa suara. Raka masih duduk di bawah pohon itu ketika tiba-tiba seluruh udara di sekelilingnya membeku. Lalu muncul cahaya samar keemasan dari dalam tasnya. Taring kedua bersinar. Seketika, hawa panas menyelimuti sekelilingnya. Matanya membelalak saat taring itu mulai melayang sedikit di udara. Dari cahaya taring, muncul sosok samar bayangan seorang wanita dengan mata yang begitu dalam, mata Ratu Harimau.
Taring kedua akan membawamu kembali pada luka yang belum sembuh, bisik sosok itu. Dan dari sanalah akan lahir kekuatan yang sesungguhnya. Sebelum Raka sempat bertanya, cahaya itu lenyap. Malam kembali seperti biasa, tapi napas Raka belum tenang. Hatinya berdegup lebih kencang dari biasanya. Keesokan paginya, Raka bangun lebih pagi dari biasanya. Ada perasaan aneh dalam dirinya. Seperti ada tarikan yang mengarah ke barat, jauh melewati hutan tempat ia dulu menghilang. Tanpa memberitahu siapapun, Raka membawa tas kecilnya dan berjalan masuk ke dalam hutan. Langkahnya tenang, tapi pasti. Hari itu, ia berjalan seharian. Menyusuri sungai, mendaki bukit, menyeberangi jembatan kayu yang nyaris runtuh, hingga sore menjelang. Tubuhnya lelah, tapi tidak ingin berhenti. Hingga akhirnya ia tiba di suatu tempat yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di depannya, reruntuhan rumah lamanya. Tempat ia dulu diusir. Tempat air mata pertamanya tumpah sebagai seorang yang ditolak tanpa alasan. Tempat di mana semua luka masa lalu tertinggal. Hanya semak, ranting kering, dan potongan kayu patah yang tersisa di sana. Tapi di matanya, semuanya masih terasa hidup. Ia melangkah pelan ke tengah tanah lapang itu. Berdiri di bekas titik di mana kamarnya dulu berdiri. Dan saat itu juga, taring kedua dalam tasnya mulai bersinar terang. Raka berlutut, membuka tas. Dan taring itu melayang lagi. Kali ini, tak hanya cahaya yang muncul, tapi juga suara, dalam, berat, dan penuh makna. Taring ini bukan untuk membangun rumah yang kuat, tapi untuk membangun keberanian di tempat yang paling rapuh. Tiba-tiba, tanah tempat Raka berpijak bergetar. Dari bawah tanah, akar-akar pohon tumbuh menjulang membentuk dinding-dinding kayu yang kokoh. Dari udara, debu-debu dan cahaya bersatu membentuk atap dan tiang. Dalam hitungan detik, di hadapan Raka berdiri sebuah rumah baru, bukan rumah batu mewah seperti sebelumnya, tapi rumah kayu yang sederhana mirip dengan rumah orang tuanya dahulu. Raka terdiam. Dadanya sesak oleh emosi. Rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah rumah jiwanya yang dulu hancur. Dan saat ia berdiri, dari balik semak-semak, muncul seorang pria tua, berjanggut putih, memakai kain panjang kusam dan tongkat kayu. Matanya tajam namun lembut. Anak muda, ucapnya, rumah ini bukan hanya untukmu. Ini akan jadi tempat berlindung bagi jiwa-jiwa yang pernah kehilangan arah. Raka mengerutkan dahi. Siapa Anda? Aku hanya penjaga peralihan, jawab pria itu. Dan tugasku adalah mengawasi kapan manusia mampu menjadikan luka sebagai kekuatan, bukan dendam. Pria itu lalu memberi Raka sebuah benda kecil, kunci kayu berbentuk harimau kecil. Gunakan rumah ini dengan hati. Siapapun yang masuk ke sini harus keluar dengan kekuatan baru, bukan dengan kebencian. Dalam waktu singkat, rumah itu mulai dikenal oleh warga desa-desa sekitar sebagai rumah pemulihan. Siapapun yang terluka batinnya, siapapun yang kehilangan arah hidup, siapapun yang mengalami pengkhianatan atau kehancuran bisa datang dan tinggal di rumah itu selama yang dibutuhkan. Raka menerima mereka semua. Ia menyediakan tempat tidur, makanan sederhana, dan yang terpenting, ia mendengarkan. Tidak menghakimi, tidak menasihati secara tinggi, hanya hadir. Setiap malam, ia menyalakan api kecil di tungku depan, dan bersama para tamu yang datang, ia berbagi cerita. Bukan tentang taring emas, tapi tentang keberanian untuk bangkit. Dan sedikit demi sedikit, luka-luka itu mulai sembuh. Seorang pemuda yang ingin bunuh diri karena dihina keluarganya kini mulai tersenyum. Seorang wanita tua yang kehilangan anaknya kini mulai menanam bunga di kebun belakang. Seorang anak yatim piatu yang pendiam kini mulai bisa bernyanyi lagi. Semua itu karena taring kedua. Raka kini sadar. Taring emas bukanlah benda ajaib yang mengabulkan keinginan seperti dongeng. Mereka adalah simbol pilihan. Pilihan untuk tetap menjadi manusia baik, bahkan setelah dunia menolak.
Di suatu malam, di depan rumah pemulihan itu, Raka duduk bersama seorang bocah kecil yang baru saja kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan. "Kak Raka," tanya bocah itu, "kenapa kakak nggak marah sama dunia?" Raka tersenyum. Ia menatap bintang di langit, lalu menjawab pelan, "Karena aku pernah ditolong oleh makhluk yang dianggap buas, padahal hatinya lebih lembut dari manusia." Dan bocah itu pun tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, Raka belum menyentuh taring ketiga. Belum. Karena ia tahu taring itu menyimpan takdir terakhir. Dan ia harus benar-benar siap saat waktu itu datang. Pagi itu langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan-awan berat menggantung rendah seolah menutupi seluruh desa harapan dengan selimut rahasia yang belum terbuka. Suara burung tak terdengar. Angin hanya berhembus lirih. Dan di tengah suasana yang hening itu, Raka berdiri di halaman rumah pemulihan. Matanya tajam menatap langit. Di dadanya, sesuatu terasa menyesakan. Dan di dalam tasnya, taring ketiga mulai terasa hangat. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Beberapa hari sebelumnya, seorang wanita muda datang ke rumah pemulihan. Wajahnya cantik tapi penuh luka batin. Ia membawa bayi laki-laki yang selalu menangis setiap malam. Wanita itu mengaku diusir dari keluarganya karena memilih menikah dengan pria miskin, dan kini ditinggal mati suaminya dalam kecelakaan tambang. "Aku sudah tak tahu harus kemana," katanya pelan. "Semua orang menganggapku beban. Bahkan ibuku sendiri bilang aku aib keluarga." Raka menatapnya lama, lalu berkata, "Kau tidak sendiri. Banyak jiwa yang datang ke sini membawa luka. Dan kita semua akan sembuh bersama." Ia memberinya kamar di lantai 2 rumah pemulihan. Setiap malam, ia membacakan doa di beranda agar bayi itu bisa tidur lebih nyenyak. Dan perlahan, tangisan bayi mulai mereda. Sang ibu mulai tersenyum. Dan luka yang dulu membusuk, mulai tertutup. Namun saat suasana mulai tenang, kabar gelap datang dari kota. Sebuah perusahaan tambang besar yang akan membuka lahan di utara hutan Kalimantan telah mendapatkan izin. Hutan itu, termasuk tempat dulu Raka menyelamatkan harimau. Termasuk wilayah tempat istana Ratu Harimau berdiri. Pejabat daerah dan investor mulai berdatangan. Mereka mulai menebangi pohon-pohon besar di batas desa. Suara gergaji, mesin berat, dan teriakan buruh terdengar hampir setiap hari. Hutan menangis dalam diam. Raka tidak tinggal diam. Ia datang ke pertemuan desa bersama kepala desa dan warga lainnya. Ia membawa peta. Ia bercerita tentang makhluk yang pernah ia tolong. Tentang keseimbangan alam. Tentang bahaya yang akan terjadi jika hutan itu dihancurkan. Tapi tak semua percaya. "Anak itu terlalu banyak cerita," kata salah satu pemilik modal. "Kau bisa bangun rumah besar, tapi kami masih tidur di tanah. Jangan ajari kami soal nilai," kata yang lain. Raka menunduk, tak membalas. Ia tahu, kekuatan bukan pada suara, tapi pada pilihan. Malam itu, ia duduk sendirian di belakang rumah. Di pangkuannya, taring ketiga bersinar. Tapi kali ini berbeda. Cahayanya bukan emas hangat, melainkan putih kebiruan, seperti cahaya bulan yang terserap ke dalam tanah. Lalu dari taring itu, muncul suara. Bukan suara Ratu Harimau. Bukan suara hewan. Tapi suara yang terdengar seperti gema dari dalam dirinya sendiri. Jika kebaikan tidak bisa lagi menyelamatkan, maka pengorbananlah yang harus datang. Raka menunduk. Tangannya menggenggam taring itu erat-erat. "Apa yang harus aku korbankan?" Taring itu diam. Keesokan harinya, para pekerja tambang mulai menembus batas hutan. Mereka membawa buldoser besar, siap meratakan lereng bukit yang sejak dahulu dianggap sakral oleh masyarakat lokal. Raka datang ke lokasi, membawa tas dan tongkat kayu. Tubuhnya berdiri di depan alat berat. Para pekerja menghentikan mesin. Bingung. "Maaf," kata salah satu mandor. "Kau tidak boleh di sini." Raka menatapnya.
Hutan ini bukan milik kalian. Ini rumah dari makhluk-makhluk yang sudah lebih dulu tinggal di sini sebelum desa, sebelum kota, sebelum tambang. Mandor itu mendekat. Kami hanya bekerja. Kami dibayar. Kalau kau ingin protes, silakan ke kantor pusat. Raka tidak bergeming. Ia mencabut taring ketiga dari tasnya, lalu menancapkannya ke tanah di depan alat berat. Seketika, bumi bergetar. Suara dari bawah tanah menggelegar. Pepohonan berguncang. Langit berubah gelap. Angin kencang berputar seperti pusaran di atas kepala para pekerja. Dari balik kabut, muncul Ratu Harimau. Bukan dalam wujud manusia, tapi dalam bentuk harimau raksasa. Tinggi tubuhnya setinggi 2 pohon kelapa. Matanya menyala biru. Tubuhnya bersinar putih keperakan. Semua orang terdiam. Sebagian jatuh berlutut. Sebagian melarikan diri. Sebagian lainnya hanya membeku, antara takjub dan takut. Ratu Harimau mendekat Raka, menunduk, lalu berbisik dengan suara menggetarkan bumi. Kau telah menggunakan taring terakhir, kini waktunya menebus semua luka yang pernah ditorehkan manusia pada hutan ini. Raka menatapnya, kemudian berdiri tegak. Apapun yang terjadi setelah ini, aku siap. Dalam semalam, hutan utara diselimuti kabut. Seluruh peralatan tambang rusak tanpa sebab. Alat berat berhenti bekerja, seolah dimatikan oleh kekuatan tak terlihat. Pekerja mendadak sakit. Mimpi buruk menghantui mereka. Dan semua izin tambang dicabut oleh pusat, karena tekanan dari berbagai pihak dan kemunculan video penampakan makhluk aneh di media sosial. Raka menjadi simbol. Bukan karena ia menghalangi tambang, tapi karena ia berdiri saat yang lain diam. Kini rumah pemulihan di Desa Harapan semakin penuh. Tidak hanya mereka yang terluka secara batin, tapi juga para pemuda yang ingin belajar menjaga hutan. Anak-anak kota yang ingin menyentuh dunia tanpa layar. Bahkan para peneliti yang ingin memahami alam lebih dalam. Raka berdiri di tengah semua itu. Bukan sebagai guru, tapi sebagai penjaga. Seorang anak yatim piatu yang dulu dituduh mencuri, kini menjadi pelindung harapan banyak jiwa. Dan di kamarnya, 3 taring emas diletakkan di atas batu kecil. Tidak lagi bersinar, tapi tetap menyimpan kekuatan. Kekuatan yang kini tidak lagi dibutuhkan dalam bentuk sihir, tapi hidup dalam hati manusia yang memilih menjadi baik, meski dunia pernah menolak mereka. Malam terakhir di bulan itu datang dengan tenang. Langit di atas Desa Harapan terbentang luas, dihiasi bintang-bintang yang bersinar lebih terang dari biasanya. Angin mengalir pelan, membawa aroma bunga hutan yang mekar serempak. Suasana desa seperti ditutupi selimut kedamaian yang menenangkan setiap jiwa. Di halaman rumah pemulihan, Raka duduk di bangku kayu menghadap hutan. Di pangkuannya, terbentang sehelai kain lusuh yang membungkus 3 taring emas, yang kini tak lagi menyala. Mereka telah melaksanakan tugasnya, dan kini tinggal sebagai simbol bukan kekuatan gaib, tapi keteguhan hati manusia yang tetap memilih cahaya meski hidup dikelilingi gelap. Dari arah belakang, suara langkah kaki terdengar pelan. Seorang anak laki-laki, usianya tak lebih dari 10 tahun, datang menghampiri. Rambutnya ikal, matanya tajam tapi jernih, dan di tangannya ada buku lusuh. Kak Raka, panggilnya lirih. Bolehkah malam ini aku tidur di beranda? Aku ingin belajar tentang keberanian. Raka menoleh, lalu tersenyum. Keberanian tidak datang dari cerita, Dik, tapi dari keputusan untuk tetap berjalan, meski semua orang mengatakan kau tak akan mampu. Anak itu mengangguk. Duduk di samping Raka. Mereka berdua menatap langit. Dan di antara mereka, dunia terasa sedikit lebih damai. Beberapa bulan kemudian, rumah pemulihan berubah menjadi rumah belajar alam dan keberanian. Setiap minggu, anak-anak dari desa sekitar datang membawa buku, alat tulis, dan rasa ingin tahu yang besar. Mereka belajar membaca, menulis, dan menghitung. Tapi lebih dari itu, mereka belajar menghargai alam, menyayangi makhluk hidup,
dan menjaga hati agar tetap bersih meski disakiti. Para relawan dari kota datang satu persatu. Beberapa guru, beberapa dokter. Bahkan ada jurnalis yang datang hanya untuk mendengar kisah Raka secara langsung. Namun yang mengejutkan, Raka tidak pernah membanggakan taring emasnya. Ia hanya bercerita tentang harimau yang terluka. Dan tentang rasa sakit, yang akhirnya membentuk keajaiban. Di balik rumah, Raka membuat taman kecil. Ia menanam pohon rambutan di sana. Pohon yang sama tempat ia dulu pernah dilempari batu. Pohon itu kini tumbuh rindang, memberikan keteduhan dan buah yang manis. Di bawahnya, ada batu besar yang dulu digunakan untuk mengasah parang. Kini batu itu menjadi tempat duduk anak-anak saat mendengarkan dongeng dari Raka setiap sore. Ini tempat paling damai, kata seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Aku suka dengar Kak Raka cerita tentang harimau putih. Suatu pagi yang cerah, sebuah surat tiba dari kota. Berasal dari universitas besar di Pulau Jawa. Mereka mengundang Raka untuk hadir dalam seminar nasional bertema kebaikan dalam menghadapi ketidakadilan sosial. Mereka ingin Raka berbicara di depan ratusan orang, bukan sebagai akademisi, tapi sebagai saksi hidup. Raka membaca surat itu dengan tenang. Lalu ia menulis balasan, "Saya akan datang. Tapi izinkan saya membawa beberapa anak dari desa. Karena kebaikan yang saya pelajari, saya temukan dalam mata-mata polos mereka." Dan seminggu kemudian, Raka pergi ke kota besar untuk pertama kalinya. Mengenakan pakaian sederhana, membawa tas kecil berisi buku catatan, dan di dalam saku bajunya, tersimpan satu taring emas terakhir, bukan untuk digunakan, tapi sebagai pengingat bahwa harapan bisa lahir dari luka yang paling dalam. Waktu terus berjalan. Musim berganti. Desa Harapan tumbuh menjadi desa wisata edukasi yang ramah alam. Rumah pemulihan menjadi tempat rujukan nasional. Dan nama Raka menjadi nama yang dibisikkan dengan hormat di banyak ruang kelas dan forum diskusi. Namun Raka tetap sama. Ia tetap menyapu halaman setiap pagi, menyiram bunga di taman belakang. Dan setiap malam, ia berbicara kepada foto kedua orang tuanya yang masih ia simpan di meja kayu kecil. "Ayah, Ibu, aku tidak tahu apakah aku sudah cukup baik. Tapi aku sudah mencoba. Dan jika besok aku tak ada, semoga dunia ini masih ada orang-orang baik yang mau menjaga cahaya, seperti kalian menjaga aku dulu." Dan pada suatu malam di awal musim hujan, saat langit mulai meneteskan gerimis kecil dan suara dedaunan basah mengisi udara, Raka berdiri di depan hutan. Tubuhnya diselimuti kabut tipis. Dan dari balik gelap, sepasang mata biru bersinar pelan. Ratu Harimau datang. Tapi bukan dalam wujud manusia. Ia hanya berdiri. Diam. Menatap. Raka membungkuk pelan. Lalu berbalik, kembali ke rumah, dan menutup pintu dengan lembut. Di langit, bintang jatuh melintas. Dan dunia terus berputar. Tapi di satu sudut kecil di bumi, cahaya dari seorang pemuda yatim piatu yang pernah menyelamatkan harimau terluka masih menyala dalam bentuk kebaikan yang tak pernah meminta imbalan. Dan selama dunia masih memiliki jiwa-jiwa seperti Raka, harapan tidak akan pernah mati.